Kalian bisa bayangin korupsi 40 miliar cuma divonis 2,5 tahun. Opini wajar tanpa pengecualian yang cukup rentan diperjualbelikan, sebetulnya apa sih prestisnya? Ada 5 tersangka di tahun 2023 aja yang itu berasal dari auditor BPK gitu. Ada kasus korupsi yang belum lama ini divonis dan vonisnya itu bikin sakit kepala. Kalian bisa bayangin korupsi 40 miliar cuma divonis 2,5 tahun. Kita akan bahas kasus korupsi seputar BPK dalam podcast Di Atas Meja bersama Biko dan Alma Syafrina serta Diki Anandia. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Diem aja Kelihatan nih disapa. Emosi banget ya. Iya karena gimana nggak emosi mas, Mbak gitu ya. Ini perkara dia ngambil uang 40 miliar. Tapi hukumannya kok Nerima bisa? Suap 40 miliar. Iya, 5 suap 40 miliar kok bisa cuma dihukum 2,5 tahun. Siapa tuh? Ada Hasanul Kossasi, saya sebut saja. Perkara korupsinya terkait dengan pengamanan status opini di BPK waktu itu. Di kasus itu. Iya, sebetulnya kalau kita bicara soal kasusnya Hasanul Kossasi dalam konstruksi kasus base station BTS. Panjangannya apa sih? Transmitter. Bukan, Base Transition Station. Ya. Transceiver BTS. Station. Sorry. Saya tadi bingung. Aku tuh BTS ini. Bukan K-pop ya. Bukan K-pop. Dalam konstruksi kasusnya BTS kan sebetulnya perannya itu cukup sentral ya. Maksudnya dia itu menerima suap sebesar 2,6 juta US dollar atau 40 miliar. Nggak tahu nih kalau dikurskan berdasarkan dengan angka USD sekarang 16.400 berapa? Bisa nih? Lebih dari 40 miliar mas. Enggak, anyway, tapi perannya itu cukup sentral. Sayangnya tadi disampaikan oleh Mas Biko bahwa vonis 2,5 tahun itu memang diakibatkan dari tuntutan jaksa yang juga sebetulnya rendah. Pasal apa yang dikenakan? Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Oke. Hukuman maksimal penjaranya itu memang 5 tahun. Padahal kalau kita cermati lebih lanjut dalam dokumen dakwaannya itu dia didakwa dengan beberapa pasal. Selain daripada pasal 11, dia juga didakwa pasal 12 huruf E soal pemerasan dan juga pasal 12B huruf besar ya soal gratifikasi. 12 huruf E maksimal tuntutannya berapa? Dua-duanya 12 huruf E dan 12B besar itu maksimalnya 20 tahun penjara. Nah, kenapa pertanyaan lebih lanjutnya itu? Kenapa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung itu justru melihat bahwa pasal 11 ini lebih tepat digunakan oleh kepada Hasanul Kossasi? Berarti kritiknya bukan hanya soal vonis yang rendah ya, tapi tuntutan atau pemilihan pasal yang digunakan adalah pasal yang memang ancaman hukuman pidana penjaranya juga ringan, padahal bisa pakai pasal-pasal yang lain. Iya persis. Kalau kita bicara misalnya dalam pasal 12 huruf A yang sepertinya kalau saya pribadi itu patut untuk digunakan gitu ya, karena pasal 12 huruf A itu bunyinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya agar dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya itu bisa dipidana dengan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Nah, sementara kalau dalam konstruksi kasusnya BTS, Hasanul Kossasi kan sebetulnya punya peran besar ya untuk kemudian mengamankan seolah-olah keuangan Kominfo itu wajar tanpa pengecualian. Iya. Lagi-lagi jual beli status atau opini WTP. Yang kasus ini sebetulnya tidak hanya di Hasanul Kossasi ya, di banyak persidangan sebelumnya banyak kasus yang juga mencuat. Tapi sebelum ke situ juga selain dia itu perannya sentral ya di kasus korupsi BTS karena menghilangkan temuan ya, menghilangkan temuan dari hasil audit BPK untuk proyek BTS. Masa sih tidak dilihat juga bahwa Hasanul Kossasi ini kan dari jabatan dia adalah anggota BPK. Dia adalah wajahnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, satu lembaga yang memang lahir untuk memonitor atau memeriksa pengelolaan keuangan negara. Salah satunya ya agar tidak disalahgunakan gitu. Dan akhirnya kan ujungnya ya sulit kita buat percaya sama BPK gitu ya. Dan ketika ini anggotanya aja, level pimpinannya aja terjerat korupsi. Iya, karena pada prinsipnya kan korupsi itu kejahatan yang berkaitan dengan jabatan ya. Sehingga konsekuensinya ketika dia dipercaya untuk mengisi jabatan publik,
dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan dirinya sendiri, konsekuensinya harusnya hukuman penjaranya Hukumannya Lebih berat. Jadi saya keinget nih, ada adigium atau istilah soal hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kayaknya ini bukan isapan jempol lagi. Soalnya kalau kita perhatikan begitu ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan saya temukan misalnya pencarian internet pada tahun 2019 itu di Kabupaten Siantar ada pemuda atau seseorang begitu ya yang dituduh atau diduga melakukan tindak pidana pencurian 1 gepok pisang seharga 150.000, tapi tuntutan jaksanya 7 tahun. Bandingkan dengan Kosasi yang mencuri 150.000 ya, bukan 150 juta apalagi. Apalagi 40 Puluhan miliar ini ya. Ini apalagi 150 miliar. 40 miliar dihukum 2,5 tahun. Tuntutannya ambil pakai pasal yang 5 tahun aja tadi kan dibilang itu. 5 Ini tahun, Bang. di mana rata keadilan kalau kita ngomongin keadilan, dan rasanya ya tadi Mas Diki bilang ya hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, ya faktanya kita masih lihat gini di kasus-kasus korupsi. Dan yang menarik juga melihat pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang pertimbangan yang meringankan hukuman ya, karena dinilai mengembalikan 40 miliar yang sudah diterima dan juga mengakui gitu ya. Padahal kalau kita mau perdalam lagi, ini kan pengembalian uang 40 miliar itu bukan karena dia sadar bahwa uang itu harus dikembalikan, karena itu bisa gratifikasi, bisa suap gitu ya, tapi karena ketahuan. Iya, kalau nggak ketahuan juga belum tentu dibalikin itu. Duit 40 miliar itu, jadi rasanya nggak bisa kita terima mentah-mentah juga gitu ya. Sudah membalikan, kemudian hukumannya ringan gitu. Ini Anda itu pejabat publik gitu ya. Satu, yang kedua, proyek yang Anda lembaga yang Anda audit atau tugas Anda itu adalah memastikan keuangan negara itu digunakan dengan benar. Nah, kalau Anda tidak melaksanakan tugas itu, maka dampaknya juga akan ke publik gitu kan. Dalam konteks pelayanan dan konteks pembangunan dan lain kayak gitu. Tapi balik lagi deh soal opini wajar tanpa pengecualian yang cukup rentan diperjualbelikan. Sebetulnya apa sih prestisnya WTP itu sampai lembaga negara atau pemerintah itu melakukan segala cara untuk mendapatkan opini itu? Kenapa sih emangnya? Karena dianggap stempel gitu ya, stempel bahwa keuangan negara yang dikelola oleh institusi tersebut gitu ya, itu sudah dikelola secara akuntabel. Opini WTP gitu ya, misalnya ini kan adalah simpulan dari hasil audit BPK yang intinya menyatakan bahwa keuangan negara yang dikelola oleh si instansi lembaga instansi yang diaudit ini itu sudah wajar dan sesuai dengan kaidah akuntansi, sistem akuntansi pemerintahan SAP gitu. Jadi sebetulnya ya tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa ini sudah bebas dari korupsi. Tetapi kan yang berkembang gitu ya di publik juga, ini seolah-olah juga ketika satu lembaga pemerintah itu mendapatkan opini WTP, itu seolah-olah ini sudah akuntabel, sudah bersih dari korupsi gitu ya, sangat bergengsi gitu untuk didapatkan gitu opini WTP ini. Padahal di fakta yang saat ini berkembang dan terjadi bahwa beberapa lembaga maupun pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian itu seringkali justru yang juga terjerat korupsi. Nah itu akhirnya tidak menjamin gitu. Itu bahkan banyak juga ketika pemerintah mendapatkan atau lembaga negara mendapatkan opini WTP itu sampai ada karangan bunga gitu ya. Selamat sudah memperoleh opini WTP dari jadi memang BPK. Jadi ajang adu gengsi ya. Atau sebetulnya ada konsekuensi di mana ada reward gitu ya, di mana ketika satu instansi mendapatkan opini WTP, untuk tahun anggaran selanjutnya sebetulnya anggarannya bisa misalnya ditambah gitu. Itu kan bisa juga kan pada akhirnya ya belum menjamin juga tahun anggaran yang ditambah itu apakah akan dikelola secara akuntabel dan juga transparan dan lain seterusnya. Nah, ini sebetulnya juga jadi concern pada saat ICW mengeluarkan laporan pemantauan hasil tren korupsi pada tahun 2023. Nah, yang menjadi concern itu soal potensi kerugian keuangan negara yang dihasilkan. Dari tahun ke tahun, potensi kerugian keuangan negaranya itu naik terus, Mas Biko. Tahun 2023 berapa? Tahun 2023 itu 28,4 triliun. Meskipun ada penurunan ketimbang tahun sebelumnya ya, tapi kan 28,4
4 triliun cuy. Angka yang tinggi. Angka yang tinggi itu. Itu kan juga iya. mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan negara itu tidak didasarkan pada prinsip tadi, transparansi dan juga akuntabilitas kan. Sebetulnya wajar ya kalau opini wajar tanpa pengecualian itu kemudian diperbutkan, karena satu sisi memang itu adalah satu prestasi juga gitu. Tapi seharusnya diperbutkannya dengan betul-betul mengelola keuangan negara, mengelola proyek gitu ya, itu dengan akuntabel, sesuai paling nggak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah ya, standar-standar yang sudah diatur oleh pemerintah gitu. Bukan dengan misalnya memberikan suap atau sogokan kepada auditor BPK untuk misalnya menghilangkan tuh temuan-temuan dugaan yang mengarah atau bisa dikembangkan ke dugaan tindak pidana korupsi gitu. Ya, dan akhirnya apa? Ini di kasus Hasanul Kossasi kita bisa lihat dan tadi Mas Diki juga sempat singgung gitu ya. Dan tahun 2021 kalau saya tidak salah ya, Kominfo itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian juga gitu ya. Iya, padahal sebetulnya kalau kita lihat lagi flashback dalam kasusnya BTS itu, BPK itu udah sempat melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di mana ada banyak sekali temuan yang konon katanya sudah disampaikan kepada Presiden maupun DPR. Nah, temuan-temuan itu sayangnya kemudian tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat, khususnya laporan keuangannya Kominfo, sehingga Kominfo dianggap itu clean and clear dan mendapatkan wajar tanpa pengecualian tadi. Sehingga kalau kita tarik dalam perbuatannya Hasanul Kossasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, unsur pasal 12 huruf A tadi seharusnya bisa masuk tuh. Ya, kita bisa bayangkan ya ketika di laporan BPK gitu ya soal proyek BTS saja di kasus Hasanul Kossasi itu kan sebenarnya banyak temuan. Misalnya saja di aspek perencanaan pembangunan titik-titik tower BTS yang ternyata sebenarnya tidak dilakukan dengan semestinya, meleset dari target gitu. Termasuk juga soal bilangnya ada ahli tapi kemudian ahlinya juga tidak sepenuhnya dilibatkan segala macam. Nah, itu mungkin baru sebagian yang sebetulnya kalau kita bicara kasus korupsi BTS banyak yang sebetulnya bisa dikembangkan gitu ya. Tapi balik lagi korupsi yang menjerat auditor BPK ini kan adalah masalah yang serius karena dia yang harus pertama kali loh. Dan bukan pertama kali, di 2023 ada juga kasus yang menjerat auditor Hasanul Kossasi ini kan 2023 ya, berarti masukannya. Berarti ada lagi kan yang kalau saya tidak salah tahun 2023. Iya, tahun 2023 itu kalau kita mengacu dalam laporan tren korupsi tahun 2023 ya. Dari 791 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dan 1.695 orang tersangka yang ditetapkan sebagai orang yang ditetapkan sebagai tersangka, itu totalnya ada 3 kasus dengan 5 orang tersangka dari insan BPK. Hasanul Kossasi salah satunya. Memang kalau dilihat secara jumlah itu kalau dibandingkan dengan keseluruhan total kasus maupun tersangka ya, itu memang kecil ya. Tapi kan itu tidak bisa menegasikan bahwa ini juga menjadi problem yang sangat mengkhawatirkan begitu, apalagi dengan posisi BPK yang cukup sentral dalam mengontrol pengelolaan keuangan negara. Iya, tadi Diki menyebut ada 5 tersangka di tahun 2023 aja yang itu berasal dari auditor BPK gitu. Dan banyak juga kasus-kasus korupsi yang menyeret nama auditor BPK yang belum sampai ke penetapan tersangka apalagi vonis gitu ya. Kayak kemarin kita sempat bahas ya di kasusnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu kan juga disebut-sebut ada permintaan uang 12 miliar dari auditor BPK dan itu belum didalami juga gitu. Di kasus-kasus sebelumnya itu juga muncul di kasus korupsi tunjangan kinerja, manipulasi tunjangan kinerja Kementerian ESDM itu kan sampai sudah masuk ke persidangan, tapi kita juga nggak tahu ya gimana tindak lanjutnya gitu karena sampai sekarang juga belum ada tuh penetapan tersangka dari BPK. Ya, jadi bicara BPK dalam pusara korupsi ini rasanya sampai sekarang ya terus ada gitu ya. Nah, disebut-sebut dalam fakta rendah. Itu dia. Tadi orang level pimpinan aja cuma dikasih 2,5 tahun gitu kan. Wah, aman lah ini dibilang itu. Dan vonisnya rendah, belum tentu ketahuan. Ya. Dan jadi gimana? Dan ini ya, aku nambahin tadi ya. Fakta persidangannya bahwa di kasus SCL tadi dibilang ada permintaan uang untuk auditor BPK. Sekali lagi terkait dengan status opini WTP ya. Terus kemudian di kasus yang lain juga ada Mas di
perkara. Tadi selain Tukin ada juga di korupsi MBZ itu menjual, ada permintaan, ada juga MBZ ya. Ada juga itu apa? Soal audit juga. Iya, waktu itu untuk pengamanan gitu. Ada permintaan seperti. Nah, ini sebenarnya banyak kasus kan yang menjerat auditor BPK. Nah, ini lembaga yang punya peranan penting di dalam pengawas, memastikan keuangan. Dingin ya, saya juga dingin soal ini. Tapi masih digerogoti gitu ya, oknumnya masih banyak terjerat korupsi. Lantas apa yang sebetulnya yang salah gitu ya? Tadi Almas sudah bilang soal Diki bilang sebenarnya apa sih prestisnya opini tadi WTP kayak gitu ya. Tadi Almas juga bilang bahwa ya ini kayak unjuk gigi atau pencitraan bahwa kita sudah mengelola uang dengan baik. Ya karena diperebutkan, mungkin di situ auditor BPK juga melihat ada peluang ya untuk memperjualbelikan tuh opini wajar tanpa pengecualian. Entah inisiatifnya datang dari mana. Ini kan inisiatifnya bisa datang dari si lembaga yang sedang diaudit, dan misalnya di situ ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai nih dengan akuntansi pemerintahan begitu ya, ataupun ya tadi bisa dikembangkan ke tindak pidana kasus korupsi gitu. Jadi ya memang satu peluangnya besar gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga patut mempertanyakan bagaimana ini kan bukan kasus yang pertama. Jadi menjadi pertanyaan juga bagaimana BPK secara kelembagaan itu membangun sistem pencegahan anti korupsi di internalnya. Kok bisa ini kasus berulang-ulang terus dan tidak hanya melibatkan auditor, tapi bahkan yang di Sorong itu, Sorong atau Sorong Selatan ya? Sorong itu kan melibatkan kepala BPK juga, perwakilan di sana. Kemudian juga anggota BPK, atau bisa kita bilang sebetulnya ya bagian dari pimpinan BPK gitu. Ini kan kasus yang berulang terus. Apa nggak ada pembenahan gitu? Apa nggak ada pembenahan, penguatan sistem di internal? Kemudian yang ketiga juga yang saya rasa sangat penting adalah rasanya urgent juga menyelamatkan BPK itu dari awal proses seleksi. Lembaga BPK ini kan harus ya dia lembaga yang independen, profesional gitu ya, mandiri gitu. Sehingga harapannya yang tertulis di undang-undang kan seperti itu ya. Karena memang BPK ini lahir ya karena negara butuh ada lembaga yang independen, yang profesional untuk memonitor pengelolaan keuangan negara, untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara gitu. Salah satunya ya tentu saja agar lebih bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Tetapi yang terjadi kan ini fenomena yang menunjukkan ada yang salah gitu di BPK. Opini audit itu kan seharusnya memastikan bahwa anggaran negara kita dikelola secara benar, secara akuntabel gitu ya. Tetapi kok justru sebaliknya menghilangkan tadi ya temuan-temuan itu gitu. Ya tadi Almas bilang ya proses seleksi yang juga sebenarnya juga jadi hal yang krusial. Ini aku mau mendalami sedikit soal proses seleksi. Nah, kalau kita lihat Ahsanul Kossasi kan dari hasil seleksi yang sebelumnya, dan kalau kita tarik lagi, ini orang politisi, mantan anggota DPR Komisi 11 fraksi Partai Demokrat. Artinya berarti di dalam proses seleksi atau ya seleksi BPK itu peluang untuk politisi masuk tanpa ada masa jeda gitu ya, itu memungkinkan. Karena kalau dari persyaratannya ya tidak ada syarat misalnya tidak menjadi anggota partai politik. Kalau di Ombudsman itu ada kan syarat tidak menjadi anggota partai politik. Di BPK, seleksi BPK ya tidak ada persyaratan itu. Ada, tapi masuknya di larangan. Artinya ketika orang masuk di proses seleksi, dia tidak harus menanggalkan baju anggota partainya dulu gitu. Ya, kalau begitu akan jadi lucu ya, Net. Dan juga ini yang menarik juga, dari 9 anggota BPK, ini include Ahsanul Kossasi ya kemarin, itu ada berapa? 6 ya? 6 yang backgroundnya itu adalah anggota DPR. Artinya kan kalau anggota DPR juga kader partai politik ya. Ya, sementara nanti ketika di betul ya, 6 fit and proper. Betul 6 ya. Bisa dikoreksi nih kalau ketika nanti fit and proper kemudian mereka juga yang wawancara gitu ya. Atas dasar kedekatan, pertemanan gitu ya. Kayak kenal nih nanti gitu. Itu muncul ketika di seleksi kemarin. Proses seleksi Hairul Saleh. Hairul Saleh dilantik
menjadi PAW anggota DPR di tahun 2020. Kemudian di tahun 2022 atau jeda sekitar 1,5 tahun, kurang dari 2 tahun lah ya, dia ikut proses seleksi BPK dan terpilih. Dan ada satu anggota BPK yang memberikan pernyataan gitu ya, karena ia dan teman-teman di Komisi 11 sudah mengetahui bagaimana kinerja Saudara Chairul Saleh ketika menjadi anggota Komisi 11 gitu. Jadi pertama di sini ya kita bisa lihat ya betapa kental gitu konflik kepentingan yang ada di proses seleksi anggota BPK. Nah, konflik kepentingan itu sebetulnya kalau dilihat ya nggak cuma berhenti pada proses seleksi, tapi ketika dia terpilih, ketika tidak ada tadi syarat soal masa jeda, artinya kan dia masih punya pengaruh di instansi sebelumnya begitu ya. Nah, bagaimana jadinya, saya nggak bisa membayangkan sih bagaimana jadinya misalnya anggota BPK itu BPK begitu ya, secara institusi itu melakukan audit terhadap instansi atau lembaga negara atau pemerintah daerah yang dimana kepalanya itu merupakan teman satu partainya begitu misalnya. Pasti kan ada konflik kepentingan, itu pasti nggak sulit untuk terhindarkan. Apalagi walaupun sudah ada larangan, kan tidak ada masa jeda ya, cooling off period. Kapan dia, misalnya sekarang dia adalah anggota partai politik, anggota DPR, kapan kemudian dia bisa menjadi anggota BPK, itu kan tidak ada masa jedanya. Jadi itu juga problem saya rasa. Bukan hanya tidak ada persyaratan tidak menjadi anggota partai politik, tapi juga tidak ada masa jeda. Berbeda dengan misalnya ketika seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, itu kan ada masa jeda selama 5 tahun gitu. Tapi di BPK ya nggak ada. Ya artinya kalau kita mau bicara perbaikan yang fundamental gitu ya, regulasi BPK ini jangan-jangan memang perlu direvisi. Salah satunya adalah soal kesyaratan ketentuan jadi anggota BPK gitu ya. Jangan sampai tadi ya mereka tidak ada independensi gitu ya, karena ada kepentingan atau afiliasi atau konflik kepentingan gitu ya dengan baju partai politik atau institusi politik yang sebelumnya gitu ya. Karena tadi tidak ada masa jeda, tidak ada cooling off period gitu ya, ketimbang yang lain. Belum lagi ketika seleksi juga panselnya itu kan tim anggota DPR juga gitu ya di situ ya, termasuk juga ketika nanti, apalagi ketika fit and proper. Iya, memang betul ya bahwa kalau dilihat dari bahasa Diki tadi insan BPK ya, insan BPK yang tersangkut kasus korupsi ini kan nggak semua yang backgroundnya partai, karena kebanyakan juga adalah auditor, orang-orang profesional gitu. Nggak menjamin juga nih orang-orang profesional kemudian tidak melakukan korupsi, tapi paling tidak di level pimpinan, di level anggota gitu, ini harusnya ya saringannya tuh harus ekstra. Apalagi BPK itu adalah lembaga yang seharusnya dia independen gitu. Jadi dari seleksi pimpinannya ya semaksimal mungkin harus mencari orang yang bisa berlaku independen gitu. Gimana dia bisa berlaku independen profesional kalau begitu kental ya konflik kepentingan yang potensial terjadi di situ. Baik itu di proses seleksi ataupun dalam pelaksanaan kerja-kerja sesuai tupoksinya BPK seperti yang tadi Diki sampaikan. Iya, dan tadi kalau kita tarik lagi ke putusan Ahsanul Kossasih yang kemarin cuma 2,5 tahun itu kan kayak kasus yang ini jangan sampai ada Ahsanul Kossasih berikutnya. Maksudnya di level pimpinan gitu ya. Ada Ahsanul Kossasih selanjutnya. Ya kalau institusinya tidak diperbaiki gitu ya, tidak ada evaluasi ya, peluang itu bisa jadi tetap akan ada, apalagi vonisnya juga masih ringan. Rata-rata tahun 2022-nya hanya 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Anda bayangkan itu ya. Kita mau korupsi tapi hukumannya cuma 3 tahun. Sementara tadi Mas Diki bilang orang yang mencuri pisang kepok gitu ya, itu 150.000 bisa dihukum sampai 7 tahun gitu. Iya sih, memang secara umum ya, kenapa kemudian di Indonesia ini ada peningkatan yang cukup konsisten dari segi jumlah kasus maupun jumlah ini tersangka. Negatif sebenarnya peningkatan konsisten ya. Terus. Peningkatan yang cukup konsisten ya karena tadi pemidanaan kita itu belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Tadi disampaikan oleh Mas Biko, bayangkan dari 2056 putusan dan 2.249 terdakwa, rata-rata hukumannya 3 tahun 4 bulan. Belum lagi kalau kita bicara ketika dia dieksekusi
dapat remisi Iya. kemerdekaan, remisi apa namanya Hari besar, Hari hari raya, apalagi Nah, makin mudah sekarang kan berkelakuan baik. Donor betul. darah. Iya, Banyak kok. aneh-aneh Apalagi aja ya. kalau kita baca lagi ke dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 soal pembinaan warga binaan gitu ya. Ada hak rekreasional yang diberikan kepada terpidana Iya, kasus iya. korupsi salah satunya Iya, iya. bisa kan. Iya. Jadi Dulu nggak ada itu, jadi sekarang ada. pertama vonisnya rendah. Vonisnya rendah betul. Peluang korupsinya tinggi. Ketiga, proses seleksinya ya begitu ya. Iya. Syarat konflik kepentingan dan sebagainya gitu. Keempat, Jadi, pengawasan internal juga lemah. iya, ya pengawasan internal ya patut kita pertanyakan karena Iya. kok ini Iya. kasus korupsi berulang gitu. Iya. Nggak cuma 1-2 kasus gitu kan. Betul. Nah sekarang ini pembahasan yang sebetulnya sangat penting karena sebentar lagi kan juga ada proses seleksi anggota BPK ya. Iya, Ada bulan 5 Juni ini. ada 5 anggota BPK yang habis masa jabatan di tahun 2024 Iya. sehingga dilakukan proses seleksi di tahun 2024 ini. Nah kita lihat nih, ada nggak anggota-anggota partai politik atau ex DPR yang kemudian kembali maju gitu ya menjadi anggota BPK? Iya, yang paling penting sih sebetulnya dalam proses seleksi lembaga negara manapun memang dalam tahap prosesnya itu harus mengedepankan soal partisipasi publik ya, supaya kemudian publik itu bisa ngasih masukan. Misalnya dalam konteks BPK kita bisa ngasih masukan nih bahwa calon A itu punya berdasarkan catatan ICW misalnya itu punya kedekatan dengan pihak tertentu sehingga memunculkan adanya konflik kepentingan ketika nanti dia dipilih, atau catatan lain soal kinerjanya selama ini ya, rekam jejaknya begitu di instansi sebelumnya. Nah, satu hal yang juga menjadi penting adalah kalau kemudian anggota atau calon kandidat anggota BPK itu merupakan penyelenggara negara, maka screening awal yang seharusnya dilakukan itu adalah melihat laporan harta kekayaan penyelenggara negaranya. Patuh nggak? Minimal ya, itu kepatuhan tuh minimal. Lapor nggak ya, patuh minimal apa enggak gitu ya. Patuh gitu. Kedua, dari laporan harta kekayaannya wajar nggak? Iya. Ya, dan sekali lagi ini momen akan ada proses seleksi anggota BPK dan masyarakat harus kepoin atau melakukan tracking ya bahasanya tadi ya. Kasih masukan, telusuri informasi calon-calon yang nanti masuk. Nah, untuk melibatkan itu ya perlu terbuka prosesnya kan. Dan DPR juga sebagai pihak yang menyeleksi anggota BPK dengan mempertimbangkan usulan atau catatan dari DPD ya, itu juga harus bersikap transparan atau partisipatif juga ya ke publik, misalnya menerima aduan dari publik terkait dengan nama-nama yang sedang diseleksi. Ya kalau perlu buka posko khusus gitu ya. Jadi jangan satu sisi masyarakatnya mau mantau, mau ngasih masukan, tapi kalau pintunya ditutup kan susah juga. Ya, jadi harus dikasih kanal khusus kalau kita perlu ya. Karena melihat kasus ini ya, kasus Ahsanul Kossasi, kemudian di kasus SYL, di kasus-kasus yang lain disebut-sebut yang terkait BPK, buat aja gitu misalnya kanal informasi yang buat masyarakat bisa menyampaikan aduan kayak gitu, supaya ya paling tidak di proses seleksi ini kita filter betul-betul gitu ya, meskipun tadi ya ada persoalan di regulasi yang sebetulnya itu adalah kerja panjang yang perlu diperbaiki, plus juga aspek tata kelola di pengawasan di internal. Oke. Ini bahasan yang sebetulnya menarik ya gitu ya, soal BPK dan kalau kasus Ahsanul Kossasi harapannya adalah penuntut kejaksaan jangan berhenti di sini. Iya, karena masa kita mau nerima 2,5 tahun dengan dia korupsi 40 kan, miliar. Bisa banding, dimungkinkan. Tapi banding nggak menurutmu, Dik? Harusnya ya, kalau misalnya kejaksaan punya sense of justice tadi ya, bahwa soal kejahatan yang dilakukan oleh Ahsanul Kossasi ini punya dampak yang sangat luar biasa, apalagi kalau kita bicara soal kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang seharusnya diperuntukkan untuk daerah-daerah 3T. Ya, penting untuk dipertimbangkan bahwa ini harus wajib banding sebetulnya. Jadi kita mungkin challenge ya. Agar jaksa banding. Bukan hanya challenge, lewat podcast di atas meja ini kita bilang jaksa harus banding. Karena ini perkara atau kasus yang kaitannya tadi BTS itu kan proyek yang di daerah-daerah jauh ya, tertinggal gitu ya, maka punya dampak kerugian yang besar ke publik kayak gitu. Kalau enggak, lagi-lagi kasus korupsi itu rame di pemberitaan aja ya. Ya, jangan hanya gede di pemberitaan atau tersangka dengan potensi kerugian negara sekian, tapi kemudian ketika sampai proses persidangan
turun layu kayak gitu. Iya. Layu Apalagi sebelum berkembang. Bisa dilakukan pengembangan perkara kan, pengembangan kasus di mana kejaksaan itu sebetulnya bisa melakukan upaya aset tracing untuk menjerat yang bersangkutan Ahsanul Qasasi ini dengan tindak pidana pencucian uang misalnya. Kalau ditemukan bahwa ada aliran dana 40 miliar itu ke sejumlah orang, ya termasuk instansi tertentu kayak gitu. Iya. Tadi sih kita juga bareng sama teman-teman magang cari LHKPN Ahsanul Qasasi. Terakhir datanya nggak ditemukan, ini nggak tahu nih belum lapor atau gimana. Jadi kalau ngomongin maksudnya soal data LHKPN anggota BPK ini? Iya Ahsanul Qasasi ya, oke. Iya, tidak ditemukan gitu. Jadi kalau tadi bicara soal aset tracing dan juga menjalankan kewajiban yang sudah dimandatkan oleh undang-undang gitu ya, soal LHKPN ya kita patut pertanyakan juga. Walaupun ya nggak tahu ya, ini data tidak ditemukan artinya dia belum lapor atau apa. Kenapa data LHKPN-nya itu nggak ada gitu kan, jadi pertanyaan juga. Mudah sebetulnya buat kejaksaan ya buat melakukan aset tracing. Selain daripada mengandalkan penyidiknya, mereka kan juga bisa berkoordinasi misalnya dengan PPATK. Betul. Yes. Nah persalahannya bukan mampu apa nggak mampu, tapi mau atau nggak mau. Jadi kita tunggu dan kawal terus ya, masyarakat harus kawal terus proses ini supaya ada perkara korupsinya itu tuntas gitu ya, tidak hanya besar di awal. Satu lagi bahayanya itu kan ini juga meruntuhkan kepercayaan publik kepada BPK ya. Jadi seharusnya yang banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman dari Ahsanul Qasasi ini. Gak cuma tadi ya nilai suapnya yang tinggi, terus dari aspek kasusnya sendiri di kasus BTS itu kan untuk membangun dimensi publik itu sangat tinggi gitu ya. Dimensi publiknya juga sangat tinggi gitu ya. Terus jabatan dia sebagai anggota atau pimpinan BPK dan juga itu tadi kepercayaan publik ke BPK ini kan harus dijaga gitu. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita dingin tapi panas obrolannya. Iya, obrolannya panas tapi emosi ya. Makanya sekali lagi putusan 2,5 tahun ini bikin emosi. Jangan kasih kendor. Kita pastikan kejaksaan harus banding gitu ya, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena nggak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini.